Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia para siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Jatinong yang berada di rumah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haryanto SPD, yang nanti dengan Ibu Budi Setianingsih dan Bapak Agus Sutopo SE mengajar IPS kelas 8. Para siswa yang berbahagia, saya berharap kalian tetap bisa menjaga kesehatan di rumah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu dengan menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak atau social distancing untuk mencegah penyebaran virus corona. Para siswa yang berbahagia, sebelum kita masuk ke materi IPS, saya akan menyampaikan tentang kriteria ketuntasan minimal dan rencana penilaian IPS semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 yang akan saya kemas dalam sebuah video pembelajaran berikut ini. Saksikan dengan baik dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan mengisi absen yang sudah disediakan. Selamat menyaksikan. Kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. KKM dirumuskan setidaknya memperhatikan 3 aspek. 1. Karakteristik peserta didik. 2. Karakteristik mata pelajaran. Dan yang ketiga, kondisi satuan pendidikan atau daya dukung pada proses pencapaian kompetensi. Penentuan KKM dapat dilakukan antara lain dengan cara berikut. A. Menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran dalam 1 tahun pelajaran. B. Menentukan nilai karakteristik peserta didik intake, karakteristik mata pelajaran kompleksitas, materi atau kompetensi, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Dari hasil perhitungan, maka untuk mata pelajaran IPS kelas 8, KKM-nya adalah 67. Rancangan penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian tengah semester atau PTS adalah penilaian yang dilaksanakan pada minggu ke-8 atau ke-9 dalam 1 semester. Penilaian harian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar peserta didik yang digunakan untuk menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi dan memperbaiki proses pembelajaran dan mengetahui tingkat penguasaan kompetensi serta menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Penilaian akhir semester atau PAS adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester gasal dengan materi semua KD pada semester tersebut.
Penilaian akhir tahun atau PAT adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester genap dengan materi semua KD pada semester genap. Remedial. Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Pelaksanaan pembelajaran remedial dapat dilakukan dengan cara 1. Pemberian bimbingan secara individu. 2. Pemberian bimbingan secara kelompok. 3. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. 4. Pemanfaatan tutor sebaya. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui perilaku spiritual dan sosial peserta didik yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Kompetensi inti yang harus dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik antara lain memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti berikutnya yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar atau KD di semester 1 sebagai berikut. 3.1 Menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kompetensi dasar yang berikutnya adalah menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta mengembangkan kehidupan kebangsaan. Kompetensi dasar berikutnya 4.1 Menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kompetensi dasar berikutnya 4.2 Menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Demikian para siswa, paparan tentang KKM rancangan penilaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.